Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh Levinka, sebuah kisah yang berjudul Di Balik Mimpi Buruk Alia. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah rumah yang sederhana, tinggallah seorang gadis muda bernama Alia. Ia tinggal seorang diri di rumah tersebut sejak kematian adiknya. Kedua orang tua Alia sudah lama meninggalkannya menghadap Yang Maha Kuasa. Ayahnya meninggal karena sakit paru-paru, sedangkan ibunya meninggal 10 hari setelah kematian ayahnya. Benar-benar cinta sehidup semati. Setelah kematian kedua orang tuanya, Alia memutuskan untuk berhenti kuliah dan lebih memilih untuk menjadi seorang penulis novel. Dari situlah ia bisa mendapatkan uang untuk kebutuhannya sehari-hari dan kebutuhan adik laki-laki satu-satunya. Lambat laun Alia dan adiknya yaitu Dika bisa mulai melupakan kesedihan mereka setelah kepergian kedua orang tuanya. Alia dan Dika sangatlah akur meskipun terpaut usia cukup jauh. Canda tawa selalu menghiasi keseharian mereka, namun itu semua berubah saat Dika ditemukan tewas di tepi pantai. Enggak, Dika! Alia terbangun dengan nafas terengah-engah dan keringat dingin mengalir di wajahnya. Lagi-lagi mimpi buruk itu menghantuinya. Di dalam mimpi, ia selalu menemukan dirinya berada di rumah masa kecil mereka. Sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan setelah kematian tragis adiknya Dika. Mimpi itu selalu sama, dimulai dengan suara-suara aneh yang diakhiri dengan perasaan takut yang mencekam. Lagi-lagi aku mimpiin itu. Kenapa mimpi ini selalu berulang? Aku bisa gila kalau begini terus, gumamnya dengan tangan bergetar. Ia meraih gelas air di samping tempat tidurnya dan meneguknya cepat. Sudah hampir setahun sejak kecelakaan yang merenggut nyawa Dika, tetapi rasa bersalah dan penyesalan terus menghantuinya. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang membuat Dika tidak bisa beristirahat dengan tenang. Di pagi yang dingin itu, Alia memutuskan untuk membicarakan mimpinya dengan Rani, sahabatnya yang selalu setia mendengarkan keluh kesahnya. Setelah menyiapkan sarapan sederhana, Alia menelpon Rani untuk bertemu di kafe favorit mereka. Halo Ran, kamu lagi di mana sekarang? Ya Al, halo. Aku lagi bantuin mama aku masak. Emangnya kenapa Alia? Jawab Rani sambil sibuk menyajikan sebagian masakan yang sudah matang. Oh, kamu sibuk ya? Ya udah deh, nggak usah. Kapan-kapan saja Ran. Tunggu. Emangnya ada apa sih? Kok dari suara kamu ada yang beda? Apa kamu sakit? Namun bukannya menjawab, Alia justru menangis. Kamu kenapa Alia? Ngomong dong sama aku. Ya udah, aku bentar lagi kesana. Tapi Ran, kamu kan lagi masak. Udah beres kok. Cuma tinggal bikin sambal aja. Ya udah, aku ke rumah kamu ya. Maaf ya Ran, tapi emang aku lagi perlu banget ketemu sama kamu. Alia pun sesegera mungkin menuntaskan sarapannya. Ia tidak mau kawannya tersebut sampai lebih dulu dan menunggu lama dirinya. Setelah selesai, Alia pun melangkah keluar. Tidak lupa ia kunci pintu rumahnya sebelum pergi meninggalkannya. Beberapa menit kemudian sampailah Alia di sebuah parkiran kafe. Ia parkirkan sepeda motor metiknya di bawah pohon mangga yang terletak di ujung halaman kafe. Alia pun melangkahkan kakinya memasuki kafe, namun ia tidak langsung memesan apapun, menunggu hingga temannya datang. Tidak lama kemudian Rani pun datang dengan senyum hangat yang selalu membuat Alia merasa sedikit lebih baik. Jadi mimpi buruk itu lagi? Tanya Rani setelah mendengar cerita Alia. Alia mengangguk. Iya, dan rasanya makin nyata saja setiap malam, tahu nggak? Aku ngerasa Dika mencoba ngasih tahu sesuatu. Rani memegang tangan Alia dengan lembut. Mungkin sudah saatnya kamu kembali ke rumah itu Alia, menghadapi ketakutanmu dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Alia terdiam sejenak, memikirkan saran Rani. Rumah tua itu penuh dengan kenangan indah masa kecil mereka, tetapi juga menyimpan luka yang mendalam. Namun, jika itu bisa membantu menyelesaikan mimpi buruknya, ia bersedia mencobanya. Ya udah deh, aku akan coba ke sana. Tapi aku nggak bisa kalau sendiri. Kamu mau ikut sama aku kan? Tanya Alia dengan nada penuh harap. Rani tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, aku akan selalu ada untukmu.
Ngomong-ngomong, aku lapar. Kamu harus tanggung jawab. Soalnya gara-gara kamu, aku berangkat ke sini tanpa sarapan lebih dulu. Ujar Rani sambil menarik hidung mungil milik Alia. Aduh, iya. Lagian kan aku bilang gak usah. Kamunya yang maksa. Kamu tuh ya. Ya udah, aku mau pesan nasi rames saja. Minumnya teh hangat. Udah buruan panggilin pelayannya. Tita Rani pada kawannya. Mbak, saya mau pesen dong. Alia mengangkat sebelah tangannya memanggil pelayan yang sedang standby di sebuah kursi. Beberapa saat setelah pesanan datang, Rani menyantapnya dengan sangat lahap. Keesokan harinya Alia dan Rani mempersiapkan diri untuk perjalanan ke desa kecil tempat rumah tua itu berada. Ran, kamu udah izin sama ibu kamu? Tanya Alia. Ya sudahlah, gila aja kalau gak izin orang tua. Bisa dibilang anak durhaka aku. Ya udah ayo, kamu gak apa-apa kan naik motor lumayan jauh? Tanya Alia sambil memberikan sarung tangan untuk dikenakan sahabatnya. Gak apa-apa, aku itu ya selain anti angin juga anti air. Udah ayo, jangan sampai kesiangan, aku takut panas. Ajak Rani sambil memasang helm miliknya. Alia segera menuntun motornya keluar halaman rumahnya. Tidak lupa ia menutup pagar rumahnya sebelum ia pergi. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Mereka memutuskan untuk berangkat. Perjalanan yang biasanya ditempuh dalam waktu 3 jam terasa lebih lama karena kecemasan yang menyelimuti hati Alia. Sesampainya di sana mereka disambut dengan pemandangan rumah yang sudah mulai rapuh, dengan cat yang mengelupas dan jendela yang berdebu. Kotor banget Alia, kamu gak pernah kesini buat bersihin gitu? Jarang Ran, biasanya setiap 2 bulan sekali. Tapi kali ini udah hampir setengah tahun gak aku datangi. Aku masih trauma Ran, trauma dengan semua kehilangan yang aku alami. Rumah ini menyimpan begitu banyak kenangan saat keluargaku masih utuh. Ada bapak, ada ibu, ada aku dan juga ada Dika. Sejak lahir aku sudah di sini. Dika, aku sering mengajari Dika naik sepeda di halaman rumah ini. Kenapa semua harus pergi ninggalin aku sih? Sudah Alia, semua sudah berlalu. Tidak perlu kamu sesali. Cukup dikenang saja. Yang penting buat mereka yang sudah meninggal itu, ya doa-doa dari kita yang masih hidup di dunia. Kamu beneran, aku gak boleh larut terus dalam kesedihan kayak gini. Ucap Alia sambil menghapus air mata yang membasahi kedua pipinya. Mereka pun memutuskan memasuki rumah dengan hati-hati, menghindari lantai yang mungkin sudah lapuk. Di dalam rumah suasana terasa begitu sunyi dan dingin. Alia merasakan bayangan masa lalu yang kelam. Mereka mulai menjelajahi setiap sudut rumah, mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Dika. Di kamar Dika, mereka menemukan sebuah tas kecil berwarna biru dongker yang di bagian resletingnya terkait sebuah gembok kecil. Setelah mencari kunci di seluruh rumah, mereka akhirnya menemukannya tersembunyi di balik lemari pakaian. Dengan hati-hati, Alia membuka tas itu dan menemukan tumpukan kertas milik Dika. Kamu nemuin apa? Tanya Rani dengan penuh rasa ingin tahu. Ini kertas-kertas yang ada tulisannya Dika. Coba kamu baca isinya, siapa tahu ada sesuatu. Alia berusaha membaca lembaran-lembaran kertas yang beberapa bagian sudah mulai berjamur. Namun tulisannya masih bisa dibaca dengan cukup jelas. Dia menulis tentang apa yang dia alami sebelum kecelakaan itu. Mereka duduk bersama di lantai kamar Dika, membaca lembar demi lembar catatan itu. Di dalamnya, Dika menulis tentang tekanan yang dia rasakan di sekolah. Dan rasa putus asa yang semakin hari semakin menguasainya. Alia merasa hatinya hancur membaca setiap kata yang ditulis oleh adiknya. Alia, lihat deh, kata Rani sambil menunjuk satu halaman yang penuh dengan tulisan tangan yang berantakan. Dia menulis sesuatu tentang seseorang yang selalu mengikutinya. Alia membaca tulisan itu dengan seksama. Aku takut ada orang yang selalu ikutin aku terus. Bahkan di rumah ini, aku tidak tahu siapa atau apa itu. Tetapi kehadirannya membuatku takut. Aku berharap Kak Alia ada di sini untuk melindungiku. Air mata Alia mengalir deras. Ia merasa gagal sebagai kakak, tidak mampu melindungi adiknya dari penderitaan yang dialaminya. Dengan tekad yang kuat, Alia berjanji dalam hati untuk menemukan kebenaran dan memberikan kedamaian kepada roh Dika. Malam itu Alia dan Rani memutuskan untuk bermalam di rumah tua tersebut. Mereka berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut malam ini ketika suasana rumah terasa lebih mencekam. Ketika malam semakin larut, Alia mulai merasakan kehadiran yang sama seperti yang Dika tulis dalam tulisannya. Alia terbangun di tengah malam karena suara langkah kaki yang terdengar di lorong. Suara apa itu? Dengan hati-hati ia keluar dari kamar dan melihat bayangan samar yang bergerak di ujung lorong. Bayangan itu berhenti sejenak, seolah menyadari kehadiran Alia,
lalu menghilang begitu saja. Kembali ke kamar, Alia menceritakan apa yang dia lihat kepada Rani. Aku ngelihat bayangan itu, Rani. Bayangan yang sama seperti dalam mimpi burukku. Rani mencoba menenangkan Alia. Mungkin itu Dika mencoba memberitahumu sesuatu. Kita harus tetap tenang dan cari tahu apa yang dia mau. Alia mengangguk. Aku tahu. Kita harus terus mencari. Mereka berdua memutuskan untuk tidur bergantian agar salah satu dari mereka selalu terjaga. Saat giliran Rani berjaga, Alia kembali tertidur dan terjebak dalam mimpi buruk yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Di dalam mimpi itu, ia melihat Dika berdiri di tengah rumah yang gelap dengan tatapan mata penuh kesedihan. Kak Alia, tolong aku, jangan tinggalin aku takut Kak, aku takut banget, kata Dika dengan suara yang hampir tidak terdengar. Alia berusaha mendekati Dika, tetapi kegelapan di sekelilingnya semakin pekat. Kabut hitam seketika menyelimuti, seolah ingin memisahkan mereka. Kakak di sini Dika, kakak akan membantumu. Tetapi sebelum ia bisa mencapai adiknya, Alia terbangun oleh teriakan Rani. Alia, cepat bangun, ada sesuatu di sini. Alia terbangun dengan jantung berdebar kencang. Ia melihat Rani berdiri di sudut kamar, menatap sesuatu dengan ketakutan. Di sudut ruangan mereka melihat bayangan yang sama seperti yang dilihat Alia di lorong. Bayangan itu semakin dekat, membuat mereka berdua semakin ketakutan. Dengan keberanian yang tersisa, Alia mendekati bayangan itu. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Bayangan itu berhenti sejenak, lalu menghilang tanpa jejak. Alia dan Rani saling berpandangan, mengetahui bahwa ini baru permulaan dari perjalanan mereka untuk mengungkap misteri di balik mimpi buruk yang tidak berujung. Malam itu terasa amat panjang dan penuh ketegangan, seolah jarum jam berdetak begitu lambat. Alia dan Rani tetap terjaga, mendiskusikan apa yang baru saja mereka alami. Mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian di rumah tua itu, dan keberadaan bayangan tersebut memperkuat tekad mereka untuk menemukan jawaban. Ran, kamu lihat bayangan itu juga kan? Iya, aku lihat, jawab Rani, berusaha terdengar setenang mungkin meski hatinya ikut berdebar. Kita harus tetap tenang dan fokus, mungkin bayangan itu memang mencoba memberitahu kita sesuatu. Atau menakut-nakuti, saut Alia. Bisa jadi, tapi aku kok gak terlalu yakin kalau tujuannya cuma menakuti. Aku rasa ada sesuatu hal lainnya. Pagi harinya setelah sedikit istirahat, Alia dan Rani memutuskan untuk melanjutkan pencarian mereka di rumah itu. Mereka memulai dengan memeriksa setiap sudut ruangan, mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan. Di ruang tamu, Alia menemukan sebuah foto lama yang memperlihatkan keluarga mereka lengkap dengan Dika yang masih kecil. Aku ingat hari ini, kata Alia sambil mengusap debu dari foto tersebut. Ini diambil waktu ulang tahun Dika yang ke-10. Dia bahagia banget hari itu. Rani mengangguk. Mungkin ada sesuatu di sini yang bisa membantu kita. Kita harus tetap mencari. Mereka melanjutkan pencarian ke ruang gudang belakang, tempat yang jarang dikunjungi saat mereka masih tinggal di rumah tersebut. Ruang gudang belakang itu gelap dan lembab, dengan bau yang tidak sedap menguar di udara. Letaknya ada di bawah dapur, yang lebih tepatnya berada di sebuah ruang bawah tanah. Alia merasakan bulu kuduk meremang, tetapi ia tahu bahwa mereka harus memeriksa setiap tempat. Rani, apa kamu ingat kita pernah main di sini saat kecil? Tanya Alia mencoba mengalihkan rasa takutnya dengan percakapan. Sedikit, tapi aku lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Tempat ini selalu terasa menyeramkan buat aku. Di sudut ruangan mereka melihat sebuah laci yang terkunci rapat. Laci tersebut ada di sebuah bufet kuno. Setelah berusaha keras, Rani berhasil membuka laci itu dengan obeng yang mereka temukan di lantai. Di dalam laci mereka menemukan berbagai barang milik Dika, termasuk beberapa mainan, topi, permen, dan buku harian yang belum sempat mereka baca. Ini buku hariannya Dika, kata Rani dengan nada penasaran. Sepertinya iya, Dika itu kutu buku orangnya, suka banget nulis. Aku aja yang cewek malas banget kalau disuruh nulis. Tapi ya mungkin di buku ini kita bisa menemukan sesuatu petunjuk. Mereka membawa buku-buku itu ke atas, mencari tempat yang lebih terang untuk membacanya. Di halaman-halaman pertama, Dika menulis tentang kegiatan sehari-hari dan mimpinya untuk masa depan. Namun semakin mereka membaca, semakin terlihat bahwa Dika menyimpan banyak kesedihan dan ketakutan. Sesuatu pasti terjadi padanya, kata Alia dengan suara parau. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Malam harinya Alia kembali terbangun oleh suara-suara aneh. Kali ini suara itu terdengar lebih jelas, seperti langkah kaki yang mendekati kamarnya. Dengan hati-hati ia keluar dari kamar dan melihat bayangan yang sama. Tetapi kali ini bayangan itu tidak menghilang. Alia merasa seolah-olah bayangan itu ingin membawanya ke suatu tempat. "Rani, bangun, bayangan itu muncul lagi," bisik Alia sambil mengguncang bahu sahabatnya. Rani tampak menggeliat, seolah berusaha meregangkan tubuhnya dan melemaskan otot-ototnya. "Apaan sih Alia? Aku ngantuk banget." "Sudah, buruan bangun ah," ucapnya kesal bercampur takut. Rani segera bangun dan mengikuti Alia. Mereka berjalan perlahan mengikuti bayangan tersebut yang memimpin mereka ke ruang tamu. Di sana, bayangan itu berhenti di depan sebuah lemari tua. Dengan tangan gemetar, Alia membuka lemari itu dan menemukan sebuah kotak kecil yang terkunci. "Ini mungkin yang kita cari, tapi kita butuh kunci untuk membukanya." Mereka mencari kunci di seluruh rumah hingga akhirnya menemukannya tersembunyi di dalam salah satu buku harian Dika. Dengan perasaan campur aduk, Alia membuka kotak kecil itu dan menemukan beberapa surat yang ditulis oleh Dika. "Surat-surat ini semuanya ditulis Dika," kata Alia dengan suara serak. Dia menulis tentang bulian yang dia alami di sekolah. Rani membaca salah satu surat itu dengan seksama. Dia merasa tertekan dan putus asa. "Aku gak percaya, kita gak menyadari ini semua." Surat-surat itu mengungkapkan betapa tertekannya Dika oleh bully yang dia alami di sekolah. Dika menulis tentang rasa putus asanya dan ketakutannya terhadap seseorang yang selalu mengikutinya. Surat terakhir yang ditulis beberapa hari sebelum kecelakaan berisi permintaan maaf kepada Alia karena tidak mampu bertahan. Alia menangis membaca surat-surat itu, merasa bersalah karena tidak menyadari penderitaan adiknya. "Aku harus melakukan sesuatu, Rani. Aku gak bisa membiarkan Dika menderita seperti ini." Rani memeluk Alia, mencoba menenangkan sahabatnya. "Kita akan cari cara untuk membantu Dika menemukan kedamaian. Kita harus kuat." Malam berikutnya Alia dan Rani kembali bersiap untuk menghadapi bayangan yang muncul. Mereka yakin bahwa bayangan itu adalah roh Dika yang ingin memberitahukan sesuatu. Ketika malam semakin larut, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. "Alia, mungkin kesempatan kita," kata Rani dengan suara tegas. "Kita harus mengikutinya." Dengan sedikit ragu, Alia dan Rani mengikuti bayangan itu keluar dari rumah. Bayangan itu memimpin mereka ke tepi pantai, tempat di mana kecelakaan yang menewaskan Dika terjadi. Di sana, bayangan itu berhenti, seolah ingin menunjukkan sesuatu yang penting. Alia dan Rani melihat sekeliling, mencari petunjuk. "Alia, itu apa itu?" "Mana, Ran?" "Itu tuh deket batu, masa gak lihat sih?" Bentar." Alia berjalan mendekati benda tersebut diikuti oleh Rani di belakangnya. Di antara bebatuan di tepi pantai, mereka menemukan sebuah kalung yang pernah dipakai oleh Dika. Alia mengenali kalung itu, karena itu adalah hadiah ulang tahun dari dirinya. "Ini kalung Dika. Dika selalu pakai kalung ini," kata Alia sambil menggenggam kalung tersebut. "Mungkin ini yang dia ingin kita temukan." Saat mereka berdiri di tepi pantai, Alia tiba-tiba merasakan kehadiran Dika. Ia memejamkan mata dan berdoa, berharap bisa berbicara dengan roh adiknya. "Dika, jika kamu mendengar kami di sini untuk membantumu. Kami akan melakukan apapun untuk membantumu menemukan kedamaian." Sebuah angin dingin bertiup, dan Alia merasakan sentuhan lembut di bahunya. Ia membuka mata dan melihat bayangan Dika. Kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Dika tersenyum lemah, seolah berterima kasih kepada Alia dan Rani. "Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di malam kecelakaan itu. Ada sesuatu yang belum kita ketahui." Rani mengangguk setuju. "Kita akan menemukan kebenaran, Alia, dan kita akan membantu Dika beristirahat dengan tenang." Dengan kalung Dika sebagai petunjuk, Alia dan Rani kembali ke rumah tua tersebut. Mereka tahu bahwa perjalanan ini belum selesai dan masih banyak yang harus diungkap. Namun, dengan keberanian dan tekad, mereka yakin bisa menemukan jawaban dan memberikan kedamaian pada roh Dika. Alia semakin terpacu untuk menemukan kebenaran di balik kecelakaan yang menimpa Dika. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang peristiwa tersebut dengan mengunjungi orang-orang yang mungkin mengetahui sesuatu.
Kita harus mulai dari sekolah Dika, kata Rani saat mereka bersiap-siap keluar. Mungkin ada teman-temannya yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Alia mengangguk. Beneran, kita harus mulai dari sana. Aku berharap mereka masih ingat sesuatu. Mereka tiba di sekolah lama Dika, yang kini terasa asing dan menyeramkan. Suasana sekolah yang sepi membuat Alia merasa tidak nyaman. Mereka bertanya kepada beberapa siswa dan guru, tetapi tidak ada yang memberikan jawaban memuaskan. Saya nggak ingat banyak tentang Dika, kata seseorang gurunya dulu. Dia anaknya pendiam banget, gak banyak ngomong. Rani berusaha untuk tetap tenang. Apa ada sesuatu yang aneh atau berbeda sebelum kecelakaan itu? Guru itu menggeleng. Gak ada yang aneh, dia seperti biasa saja. Alia dan Rani meninggalkan sekolah dengan perasaan putus asa. Namun mereka tidak menyerah. Mereka tahu bahwa mereka harus menemukan seseorang yang benar-benar mengenal Dika. Alia, gimana dengan sahabat terdekat Dika? Kita harus cari tahu siapa yang paling dekat dengannya. Alia tersenyum. Kamu benar, aku ingat ada seorang anak yang sering bermain dengan Dika, namanya Arman. Kita harus cari dia. Setelah mencari informasi, mereka menemukan alamat Arman. Mereka segera menuju ke rumahnya dan berharap dia masih tinggal di sana. Saat mereka mengetuk pintu, seorang pria muda membuka pintu dan menatap mereka dengan heran. Maaf, Armannya ada. Pria itu mengangguk. Iya, saya Arman. Ada yang bisa saya bantu? Alia memperkenalkan dirinya dan menjelaskan situasinya. Arman tampak terkejut dan sedikit terharu mendengar nama Dika disebutkan. Aku ingat Dika, kata Arman dengan suara lembut. Dia sahabat baikku. Aku sangat terpukul saat mendengar tentang kecelakaannya. Kami sedang mencoba mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi. Apakah kamu tahu sesuatu yang mungkin bisa membantu kami? Arman berpikir sejenak sebelum menjawab. Dika tidak banyak bicara tentang masalahnya, tapi aku tahu dia sering merasa tertekan. Dia pernah bercerita tentang seseorang yang selalu mengganggunya di sekolah. Alia menatap Arman dengan mata berbinar. Siapa orang itu? Apa kamu tahu namanya? Arman menghela nafas. Aku gak tahu namanya, tapi dia selalu memakai jaket hitam dan sering mengintimidasi anak-anak lain. Dika pernah mengatakan bahwa dia merasa tidak aman setiap kali orang itu ada di dekatnya. Apa kamu pernah melihat orang itu? Arman mengangguk. Beberapa kali. Dia terlihat menakutkan dan selalu sendirian. Alia dan Rani merasa bahwa mereka semakin mendekati kebenaran. Mereka berterima kasih kepada Arman dan berjanji untuk tetap berhubungan jika mereka menemukan sesuatu yang baru. Setelah meninggalkan rumah Arman, Alia dan Rani berdiskusi tentang langkah berikutnya. Kita harus menemukan orang dengan jaket hitam itu. Mungkin dia penyebabnya, tapi di mana kita bisa menemuin dia ya? Rani mengangguk setuju. Kita bisa mulai dengan bertanya kepada orang-orang di sekitar sekolah. Mungkin ada yang pernah melihatnya. Mereka kembali ke sekolah dan mulai bertanya kepada siswa dan guru. Setelah beberapa jam mencari, mereka akhirnya bertemu dengan seorang penjaga sekolah yang mengenal orang dengan jaket hitam tersebut. Aku sering lihat dia di sekitar sini. Dia selalu duduk di bangku dekat gerbang sekolah, tetapi tidak pernah masuk. Alia merasa ada petunjuk penting. Apa Bapak tahu di mana dia tinggal atau bagaimana kita bisa menemukannya? Penjaga sekolah itu menggeleng. Maaf, aku tidak tahu, tapi kalian bisa mencoba bertanya di toko-toko sekitar. Mungkin ada yang tahu. Tanpa menunggu lama, Alia dan Rani pergi ke toko-toko sekitar sekolah. Mereka bertanya kepada pemilik toko dan pelanggan, hingga akhirnya seorang pemilik toko mengenali deskripsi orang tersebut. Aku sering lihat dia membeli sesuatu di sini. Dia biasanya datang pada sore hari. Alia dan Rani memutuskan untuk menunggu di toko tersebut. Mereka berharap orang dengan jaket hitam itu akan muncul. Sore hari semakin mendekat dan mereka mulai merasa cemas. Nanti gimana dong kalau dia nggak datang? Kita harus tetap nunggu, jawab Alia dengan tegas. Kita nggak punya pilihan lain. Saat matahari mulai terbenam, mereka melihat seorang pria dengan jaket hitam memasuki toko. Alia dan Rani saling berpandangan dan merasa bahwa ini adalah orang yang mereka cari. Ayo, kita samperin. Mereka mendekati pria itu dengan hati-hati. Maaf, apakah kamu mengenal Dika? Pria itu menatap mereka dengan curiga. Mengapa kalian bertanya? Kami hanya ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi pada Dika, jawab Rani dengan lembut. Kami butuh bantuanmu. Pria itu tampak ragu sejenak.
sebelum akhirnya berbicara. Aku tahu Dika, dia sering diganggu di sekolah dan aku mencoba membantunya beberapa kali, tapi aku gak bisa selalu ada di sana. Alia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Apa kamu tahu sesuatu yang bisa membantu kami? Kami hanya ingin tahu kebenaran. Pria itu menghela nafas berat. Aku melihat Dika di malam kecelakaan itu. Dia kelihatan sangat ketakutan dan berlari menuju pantai. Aku sudah coba mengejarnya, tapi dia sudah terlalu jauh. Alia dan Rani terkejut mendengar pengakuan tersebut. Kenapa kamu gak memberitahu siapapun? Aku takut, jawab pria itu dengan jujur. Aku takut akan disalahkan atau dianggap terlibat, tapi aku mau kalian tahu bahwa aku benar-benar mencoba membantu. Alia menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih atas informasi ini sangat berarti bagi kami. Mereka meninggalkan toko dengan banyak pikiran. Alia dan Rani tahu bahwa mereka harus terus mencari jawaban, tetapi sekarang mereka memiliki petunjuk penting tentang malam kecelakaan tersebut. Kita harus kembali ke pantai dan mencari lebih banyak petunjuk, kata Alia dengan tekad. Ada sesuatu di sana yang belum kita temukan. Rani mengangguk. Aku setuju, kita gak bisa berhenti sekarang. Alia dan Rani kembali ke pantai dengan terburu-buru. Mereka tahu bahwa di tempat ini Dika menghabiskan saat-saat terakhirnya. Ketika mereka tiba, langit mulai gelap, menciptakan suasana yang tepat, yang lebih mencekam. Alia, kita harus fokus. Ada sesuatu di sini yang belum kita temukan. Alia mengangguk, mencoba menenangkan diri. Aku tahu, mari kita cari dengan teliti. Mereka memulai pencarian mereka dengan hati-hati, memeriksa setiap sudut dan celah di sepanjang tepi pantai. Rani menemukan sepotong kain yang tampaknya sobek dari jaket Dika. Lihat ini Alia, ini mungkin milik Dika. Alia berlari mendekat dan memeriksa kain itu. Benar, ini dari jaketnya. Tapi kenapa bisa ada di sini? Rani berpikir sejenak. Mungkin Dika mencoba melarikan diri dari sesuatu atau seseorang. Kita harus mencari lebih jauh. Mereka melanjutkan pencarian mereka dan tiba-tiba Alia melihat sesuatu yang mencurigakan di bawah sebuah batu besar. Ia berjongkok dan mulai menggeser batu itu dengan susah payah. Rani, bantuin aku dong, kata Alia sambil berusaha keras menggeser batu tersebut. Rani segera membantu dan bersama-sama mereka berhasil menggeser batu itu. Di bawahnya, mereka menemukan sebuah kotak kecil yang tampak sudah terkubur lama. Alia membuka kotak itu dengan hati-hati dan menemukan beberapa benda milik Dika, termasuk buku harian yang lain. Alia, kita harus membaca ini, kata Rani dengan nada mendesak. Mungkin ada petunjuk di dalamnya. Mereka duduk di tepi pantai dan mulai membaca buku harian itu. Di halaman pertama, Dika menulis tentang ketakutannya dan perasaan terjebak. Semakin mereka membaca, semakin jelas bahwa Dika merasa dikejar oleh seseorang yang menakutkan. Aku merasa dia semakin dekat setiap hari, tulis Dika. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan, tapi aku harus berhati-hati. Alia menelan ludah. Ini semakin mengerikan. Siapa orang yang dia maksud? Rani melanjutkan membaca dengan cepat. Di sini dia menyebutkan nama, Kevin. Dika menulis bahwa Kevin sering mengintimidasinya dan mengancamnya. Alia terkejut. Kevin? Bukannya dia teman sekolah Dika? Rani mengangguk. Iya, tapi sepertinya ada sesuatu yang lebih dari sekedar bully. Malam semakin larut dan angin dingin bertiup kencang. Lagi-lagi Alia merasakan kehadiran Dika semakin kuat. Rani, kita harus menemukan Kevin. Mereka segera kembali ke rumah dan mencari informasi tentang Kevin. Setelah beberapa pencarian, mereka menemukan alamatnya. Tanpa ragu mereka menuju ke rumah Kevin, berharap bisa mendapatkan jawaban. Saat mereka tiba di rumah Kevin, Alia merasa tegang. Apa kamu yakin kita harus melakukannya sekarang? Rani mengangguk tegas. Kita nggak punya pilihan lain, kita harus tahu kebenarannya. Assalamualaikum. Mereka mengetuk pintu dan menunggu dengan cemas. Seorang pria muda membuka pintu dan menatap mereka dengan curiga. Waalaikumsalam. Iya, ada yang bisa saya bantu? Apa kamu Kevin? Tanya Alia dengan suara tegas. Kevin mengangguk. Ya, saya Kevin. Siapa kalian? Alia memperkenalkan diri dan menjelaskan situasinya. Kevin tampak terkejut mendengar nama Dika disebutkan. Aku nggak tahu apa yang kalian bicarakan. Rani maju satu langkah. Kamu tahu, kamu mengintimidasi Dika. Kami hanya ingin tahu kebenaran tentang malam kecelakaan itu. Kevin menghela nafas berat dan menundukkan kepala. Baiklah, aku akan memberitahu kalian, tapi bukan di sini. Ayo masuk.
Mereka mengikuti Kevin ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Kevin mulai bercerita dengan suara rendah, seolah takut ada yang mendengar. Dika dan aku memang sering bertengkar. Aku tidak bangga dengan apa yang aku lakukan. Aku sering mengintimidasinya karena aku iri padanya. Dia selalu tampak bahagia dan punya keluarga yang menyayanginya, sementara aku merasa kesepian. Alia dan Rani mendengarkan dengan penuh perhatian. Apa yang terjadi pada malam kecelakaan itu? Tanya Alia. Kevin menghela nafas panjang. Malam itu aku melihat Dika berlari menuju pantai. Aku merasa ada yang salah dan mengikutinya. Ketika aku sampai di sana, dia sudah berada di tepi tebing. Tampak sangat ketakutan. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Rani dengan suara bergetar. Kevin menundukkan kepalanya. Aku mencoba menghentikannya, tapi dia terjatuh. Aku gak bisa menolongnya. Aku merasa bersalah dan takut. Jadi aku lari. Alia merasa hatinya hancur mendengar pengakuan Kevin. Kenapa kamu gak mengatakan apa-apa selama ini? Aku takut disalahkan, jawab Kevin dengan suara bergetar. Tapi aku benar-benar menyesal. Jika aku bisa kembali ke masa itu, aku akan melakukan segalanya untuk menyelamatkannya. Rani memegang tangan Alia untuk memberinya kekuatan. Alia, kita harus memaafkannya. Ini adalah langkah pertama untuk memberikan kedamaian bagi Dika. Alia mengangguk pelan, air matanya mengalir. Kevin, terima kasih telah memberitahu kami. Kami akan mencari cara untuk memberikan kedamaian bagi Dika. Mereka meninggalkan rumah Kevin dengan perasaan campur aduk. Alia merasa lega karena akhirnya mengetahui kebenaran, meskipun hatinya masih terasa berat. Kita harus kembali ke pantai dan berdoa untuk Dika, kata Alia dengan suara tegas. Mungkin itu bisa membantunya beristirahat dengan tenang. Rani setuju. Aku bersamamu Alia, kita akan melakukan apapun untuk Dika. Malam itu di tepi pantai tempat Dika menghabiskan saat-saat terakhirnya, Alia dan Rani berdoa dengan tulus. Mereka berharap bahwa Dika bisa menemukan kedamaian dan bahwa mereka bisa melanjutkan hidup mereka dengan mengenang Dika dengan cara yang baik. Pagi berikutnya Alia dan Rani terbangun dengan perasaan lega. Mereka tahu bahwa mereka harus menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Tetapi mereka juga merasa bahwa perjalanan mereka hampir berakhir. Alia, aku merasa ada sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita benar-benar bisa merasa damai, kata Rani sambil menatap jendela kamar mereka. Alia mengangguk. Aku juga merasa begitu. Kita harus ngelakuin sesuatu yang spesial untuk Dika. Mereka memutuskan untuk mengunjungi makam Dika. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu terjadi, dengan membawa bunga-bunga segar, mereka menuju ke pemakaman dengan perasaan haru. Sesampainya di sana, Alia dan Rani berjalan perlahan menuju makam Dika. Mereka melihat nisan yang sederhana dengan nama Dika terukir di atasnya. Air mata Alia mulai mengalir saat dia meletakkan bunga di atas makam itu. Dika, maafkan kami karena baru bisa datang sekarang, kata Alia dengan suara bergetar. Kami tahu betapa sulitnya bagimu dan kami berjanji akan selalu mengenangmu. Rani berdiri di samping Alia, memegang tangannya. Kami berharap kamu bisa tenang di sana Dika. Kami akan selalu mengenangmu dan membawa kebaikanmu dalam hati kami. Setelah beberapa saat berdoa dan mengenang, mereka berdua merasa sedikit lebih lega. Namun Alia merasa bahwa masih ada satu hal yang harus mereka lakukan untuk benar-benar memberikan kedamaian bagi roh Dika. Rani, aku punya ide, kata Alia dengan suara lembut. Bagaimana jika kita mengadakan sebuah acara peringatan kecil untuk Dika? Kita bisa mengundang teman-teman dan keluarganya untuk berbagi kenangan dan mendoakannya bersama. Rani tersenyum. Itu ide bagus Alia, mari kita lakukan. Mereka segera memulai rencanakan acara peringatan tersebut. Mereka menghubungi teman-teman sekolah Dika, keluarganya, dan bahkan Kevin yang sekarang menjadi bagian dari perjalanan mereka. Semua orang setuju untuk hadir dan memberikan penghormatan terakhir kepada Dika. Pada hari acara, cuaca cerah dan sejuk. Alia dan Rani telah menyiapkan tempat di taman dekat pantai, tempat yang sering Dika kunjungi. Mereka menghias tempat itu dengan bunga dan foto-foto Dika, menciptakan suasana yang penuh kenangan. Saat tamu mulai berdatangan, Alia merasa hatinya hangat melihat betapa banyak orang yang peduli pada Dika. Teman-teman dan keluarga berbagi cerita tentang kebaikan dan keceriaan Dika, membuat semua orang tersenyum meski air mata mengalir. Kevin juga berdiri di depan hadirin, menahan air mata saat dia berbicara. Aku minta maaf kepada Dika dan kepada semua orang di sini. Aku berharap bisa mengubah masa lalu,
Tapi yang bisa aku lakukan sekarang adalah berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik. Alia dan Rani mengakhiri acara dengan menyalakan lilin dan melepas balon ke langit, simbol harapan dan doa mereka untuk Dika. Saat balon-balon itu terbang tinggi, Alia merasa ada beban yang terangkat dari hatinya. Rani, aku merasa kita telah melakukan yang terbaik untuk Dika, kata Alia sambil menatap langit. Rani mengangguk. Aku juga merasakannya, Dika pasti merasa damai sekarang. Malam itu saat mereka kembali ke rumah, Alia dan Rani merasa bahwa mereka telah menemukan ketenangan yang mereka cari. Meskipun perjalanan mereka dipenuhi dengan hambatan, mereka tahu bahwa mereka telah melakukan yang terbaik. Alia duduk di tepi tempat tidurnya dan membuka buku harian Dika untuk terakhir kalinya. Kami akan selalu mengenangmu, Dika. Terima kasih telah menjadi sahabat kami. Dengan perasaan lega, Alia dan Rani akhirnya bisa melanjutkan hidup mereka dengan normal kembali, membawa kenangan dan pelajaran dari perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.